Halo para pencinta movie, balik lagi di channel Nobar Movie. Di video kali ini, Mimin bakalan merangkum sebuah alur cerita film Donghua nih, yang berjudul Nanokor, yang dimana film ini menceritakan seorang anak yang merupakan manusia buatan dan diprogram untuk melindungi Aesir yang merupakan sebuah kelompok yang memimpin planet Peterjin, tempat manusia dan mutan hidup. Namun anak tersebut malah melindungi umat manusia dari Aesir. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya di subscribe dulu ya. Kalau sudah, oke lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan 3 buah pesawat. Lalu di salah satu pesawat, terjadi kesalahan pada sistem pertahanannya. Dan di saat salah seorang awak pesawat tersebut akan memeriksanya, tiba-tiba dia diserang oleh 2 orang misterius. Kemudian di sini mereka menghabisi para awak pesawat tersebut. Lalu terlihat di pesawat lain ada seorang pria. Dia merupakan pemimpin di 3 pesawat tersebut. Dia bernama Subhuman. Lalu di sini Subhuman melihat salah satu pesawatnya terjadi masalah. Kemudian dia meminta para awaknya untuk menghubungi awak dari pesawat tersebut. Namun tidak ada yang menjawab, karena 2 orang misterius tadi telah menghabisi mereka dan membajak pesawat tersebut. Kemudian 2 orang misterius tersebut menyerang salah satu pesawat lainnya. Setelah itu, terlihat beberapa pesawat yang mendekati pesawat dari Subhuman. Lalu di sini diperlihatkan suatu subjek eksperimen yang dibawa Subhuman berupa anak kecil. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat yang dimana terlihat anak laki-laki. Dia bernama Noppa dan adik perempuannya yang bernama Mia. Iya, Mia, tapi bukan Mia di Mobile Legends ya. Oke, lanjut. Kemudian mereka bersembunyi karena ada 2 orang yang datang. Mereka merupakan petugas di tempat tersebut. Lalu di saat salah satu petugas tersebut mau udut nih, tiba-tiba dia diserang. Lalu salah satu petugas tersebut mendengar teriakan temannya. Dan di saat dia memeriksanya, dia melihat temannya sudah pingsan. Kemudian dia pun dibuat pingsan juga. Dan ternyata itu ulah Noppa. Dan di sini mereka sedang mencari makanan. Lalu scene kembali ke pesawat Subhuman, yang dimana komplotan dari orang-orang misterius tadi sudah berhasil menembus beberapa pertahanan dari pesawat tersebut. Kemudian di sini mereka mencoba masuk ke ruang komando dari Subhuman. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga pesawat, lalu mereka menghampiri Subhuman. Dan di sini terungkap nama dari kelompok tersebut, yaitu Golden Viper. Lalu tanpa disadari, Subhuman malah meledakkan ruang komando dari pesawat tersebut, hingga membuat pesawat tersebut jatuh. Lalu para Golden Viper kabur. Namun di sini mereka sempat menghubungi dan melaporkan kalau misi mereka gagal kepada bos mereka yang bernama Gao Jin. Kemudian scene berpindah ke tempat Noppa dan Mia. Di sini mereka sedang merenungi tentang diri mereka yang seorang mutan yang selalu diburu karena dianggap iblis membawa wabah penyakit oleh orang-orang. Dan di saat itu juga tiba-tiba terlihat pesawat jatuh ke arah mereka, yang dimana itu pesawat dari Subhuman. Kemudian scene berpindah ke sebuah markas. Terlihat seorang pria. Dia merupakan seorang jenderal yang dijuluki White Wolf. Dia bernama Great. Di sini dia sedang menyuruh anak buahnya untuk menemukan lokasi terakhir dari pesawat Subhuman. Lalu mereka menemukan lokasinya.
di sebuah ibu kota bernama Ibu Kota Sang. Lalu datang seorang pria menggunakan hologram. Dia merupakan perwira dari General Great yang bernama Toris Lake. Di sini dia mengajukan diri untuk mencari pesawat tersebut. Setelah itu, General Great menyuruh anak buahnya untuk menemukan lokasi subjek eksperimen yang dibawa Superman yang bernama GA-17. Namun alat pelacak dari GA-17 rusak, sehingga tidak bisa dilacak. Namun di sini mereka menemukan data terakhir dari salah satu pesawat Superman, kalau sistem pertahanannya terganggu. Lalu di sini General Great curiga ada seorang pengkhianat karena pesawat tersebut memiliki sistem pertahanan yang stabil. Dan dia mencurigai seorang profesor yang merancang sistem pertahanan tersebut. Dia bernama Hear Adas. Namun karena belum ada bukti, General Great membiarkannya pergi. Lalu scene kembali ke Nova dan Mia. Di saat mereka sedang melihat pesawat tersebut, tiba-tiba Mia merasakan ada pasukan bersenjata yang sedang menuju tempat mereka. Kemudian mereka bersembunyi, dan ternyata itu pasukan Golden Piper yang datang untuk mencari subjek GA-17. Kemudian di sini, pasukan tersebut menemukan dua petugas tadi yang telah tersadar. Namun di sini mereka malah membunuhnya. Karena mengetahui pasukan tersebut berbahaya, Nova dan Mia mencoba bersembunyi di dalam pesawat. Lalu di sana mereka tak sengaja menemukan kapsul hibernasi yang ditutupi oleh kain tak terlihat. Dan di sini Mia mencoba membukanya menggunakan kekuatan mutannya. Dan dia berhasil. Lalu keluar seorang anak dari kapsul tersebut. Namun anak tersebut tak sadarkan diri. Lalu di luar pesawat sudah ada Gaojin yang datang. Singkat cerita, dia sudah menemukan kapsul hibernasinya. Namun sudah dalam keadaan terbuka. Lalu di sini dia menemukan sobekan kain tak terlihat. Dan dia menyadari kalau ada orang yang sudah masuk dan kabur menggunakan kain tersebut. Lalu dia pun mengarahkan pasukan Golden Piper-nya untuk mencari orang tersebut. Dan yang kita tahu itu adalah Nova dan Mia yang menggunakan kain tersebut. Lalu di sini pasukan Golden Piper sudah menemukan mereka. Dan terjadi kejar-kejaran. Namun di sini mereka sudah tergabung oleh pasukan Golden Piper. Kemudian di saat salah satu dari mereka akan membukanya, dan ternyata itu adalah seekor anjing, yang dimana ternyata Nova dan Mia telah berhasil kabur membawa anak tadi. Dan mereka menggunakan anjing tersebut menjadi umpan supaya mereka bisa kabur. Kemudian anak tadi dibawa pulang ke rumah mereka. Dan di saat Nova sedang mencari sesuatu obat, tiba-tiba keluar seekor tikus. Dia bernama Pangau. Lalu di saat Nova melempar sendalnya kepada Pangau, tiba-tiba sendalnya malah mengenai seorang pak tua. Dia bernama Loki. Lalu Nova menenangkan Loki dengan sebuah minuman. Loki ini pemilik dari Pangau dan sekaligus orang yang merawat mereka di tempat tersebut. Kemudian di sini Nova memberitahukan Loki kalau mereka membawa seseorang. Loki malah menyuruh mereka mengembalikan anak tersebut ke tempatnya. Namun berkat Nova yang merayu Loki supaya tidak mengusir anak tersebut, Loki pun mengizinkan anak tersebut tinggal di tempatnya. Lalu alasan Loki ingin mengusirnya tadi karena anak tersebut adalah manusia buatan Aesir. Namun di sini Nova dan Mia masih bingung tentang hal tersebut.
Lalu Loke pun pergi dan disusul oleh Mia. Kemudian Noppa ingin mendapat imbalan karena dia merasa dalam bahaya saat membawa anak tersebut. Dia pun mengambil sesuatu, yaitu sebuah kalung. Lalu Shin berpindah ke Gaojin yang dibawakan anjing tadi oleh anak buahnya. Lalu di sini dia sangat kesal dan menendang anak buahnya. Namun mereka tidak bergerak sama sekali. Malah sebaliknya, Gaojin yang kesakitan. Kemudian datang bos besar mereka yang bernama Lauli. Di sini Lauli melihat berita datangnya orang generasi ketiga Aesir, yaitu perwira Thoris ke ibu kota Sang. Kemudian berpindah ke perwira Thoris. Di sini dia disambut oleh wali kota, namun dia tidak memperdulikannya. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat kapsul hibernasi dari subjek GA-17 atau anak yang dibawa Noppa dan Mia tadi. Di sini mereka melihat rekaman saat Noppa dan Mia membawa anak tadi. Kemudian si wali kota mengatakan kalau mereka biasanya tinggal di tempat pembuangan. Lalu Shin kembali ke Mia. Di saat dia memegang tangan dari anak tersebut, dia bisa melihat masa lalu dari anak tersebut. Namun karena hal tersebut, tiba-tiba Mia terjatuh. Kemudian datang Noppa membantunya, dan di saat itu juga anak tersebut bangun. Kemudian dia pergi keluar, lalu mengatakan, "谁能告诉我，到底发生了什么事情？" Dan film pun bersambung. Oke, terima kasih buat teman-teman pencinta movie yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jika kalian ingin tahu kelanjutan dari film ini, ayo ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.